Namamu kudus, namamu berkuasa, namamu yang sangat ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Terima kasih atas hadirat-Mu yang kami rasakan pada saat ini. Yakin dan percaya yang akan terus bersama-sama dengan kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau berdoa Bapa kami, ikuti seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak mempunyai pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita mau baca Mazmur 91 dengan suara yang keras, karena hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku. Yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah ini, hari yang telah Kau jadikan bagi kami ini. Terima kasih kami masih bisa berkumpul, bersama-sama berdoa, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Itu hanya karena anugerah-Mu saja.
Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, pakai Pastor Hana untuk menjadi berkat bagi kami. Kami mau siapkan hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang siap untuk menerima firman Tuhan, angkat jempolnya dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih Tuhan Yesus, senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam revival, salam kebangkitan. Hari ini kita kembali dilayani oleh Pastor Hana. Waktu dan tempat saya berikan kepada hambanya. Ya. Pada pagi hari ini di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita akan bersama-sama belajar yaitu mengenai pikiran apa yang menyetir hidupmu. Saudara, Tuhan itu lebih tertarik mengubah pikiran kita daripada mengubah keadaan kita. Ya, jadi Tuhan itu lebih tertarik mengubah pikiran kita daripada mengubah keadaan kita. Kita sering ingin Tuhan mengubah keadaan kita, masalah kita, hidup kita, persoalan kita. Tapi Tuhan lebih tertarik untuk mengubah pikiran kita. Karena kita tahu pikiran apa yang menyetir hidupmu, pikiran apa yang memimpin hidupmu. Ya, itulah yang akan menjadi patokan kunci keberhasilan dalam hidup kita. Kita ingin Tuhan mengubahkan keadaan kita, masalah kita, penderitaan kita, kesedihan kita, luka hati kita, dan lainnya. Tapi Tuhan lebih mau mengubah pikiran kita dulu, baru mengubah keadaan kita. Karena itu firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Saudara, karena kita harus mengatur pikiran kita. Karena pikiran kita ini itu yang menguasai hidup kita. Setiap tindakan kita itu dimulai dari pikiran kita. Jika kita tidak memikirkannya, saudara, kita tidak melakukannya, kita tidak memikirkannya baik, maka kalau kita memikirkan yang baik, maka kita akan melakukan yang baik. Kalau kita memikirkan yang jahat, maka kita akan melakukan yang jahat. Karena itu hati-hati dengan pikiran kita, ya. Dan apa yang kita pikirkan itu sungguh-sungguh dibentuk dari dalam hati kita. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Oleh karena itu segala pikiran kita itu pusatnya juga dari hati kita. Jika kita menerima pemikiran dari orang, umpamanya katakan kamu tuh enggak tuh ya benar atau enggak ya, oh kamu tuh bodoh, kamu tuh enggak akan bisa maju, kamu tuh enggak ada apa-apanya, saudara. Maka kalau kita dengar pikiran itu akhirnya kita tangkap, membentuk hidup kita, kita percayai, dan itu akan membentuk kita. Entah itu benar atau enggak, saudara, itu pikiran yang salah pada waktu mungkin masa kecil kita, ya, terus kita lakukan sampai sekarang. Mungkin kita merasa aku nggak bisa, aku bodoh. Itu terjadi karena itu pikiran kita ini harus dirubahkan. Karena pikiran kita ini adalah medan pertempuran dosa. Di sini kita menang atau kalah, ada pencobaan, itu dimulai dari pikiran kita, bukan dari luar. Dan pencobaan itu seringkali ujung-ujungnya itu kepada dosa. Jadi semua dosa itu dimulai dari pikiran kita. Dari hati iri hati, hawa nafsu, kedagingan, membenci, itu semua dimulai dari pikiran kita. Sebab secara Paulus berkata, secara batinia, secara manusia, aku suka pada hukum Allah. Tetapi aku selalu melihat hukum yang lain dalam tubuhku yang berperang melawan hukum akal budiku dan menjadikan aku tawanan dalam hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Saudara, kadang kita tidak sadar ya akan pertempuran. Kadang kita tidak sadar pertempuran yang terjadi dalam hidup kita. Iblis itu ingin menguasai pikiran kita.
Karena ini adalah kunci untuk menghancurkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Pikiran yang tidak dikuasai dan tidak diatur, ya, itu akan membuat kita stres, konflik, tekanan, hancuran hidup kita. Tapi kalau pikiran kita itu diarahkan kepada yang benar, akan kebenaran, akan firman Tuhan, maka beda, saudara. Kalau pikiran kita diarahkan pada daging dan maut, firman Tuhan mengatakan, tetapi pikiran yang diarahkan pada roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara. Banyak orang berpikir bahwa mereka tidak bisa menguasai pikiran mereka. Pikiran mereka tidak bisa diatur. Tapi sebenarnya kita bisa menguasainya. Saudara, tidak ada yang bisa menguasai pikiran kita selain diri kita sendiri. Iblis sebenarnya tidak bisa menguasai diri kita. Dia bisa menyarankan, dia bisa menguasai, ya. Tuhan juga nggak bisa menguasai pikiran kita. Itu kehendak kita. Kita sendiri yang harusnya menguasai kita, hidup kita. Kita yang harus mengadakan perubahan. Pilihan dalam hidup itu adalah kita. Jadi semua Tuhan juga nggak menguasai pikiran kita. Dia memberikan kehendak bebas. Apa yang harus kita pilih. Oleh karena itu ada 3 pilihan yang kita bisa lihat, lakukan untuk kita memiliki pemikiran yang benar supaya kita bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Itu bagaimana kita harus memberi makan pikiran kita dengan kebenaran. Kita tahu, ya, dalam tubuh ini perlu secara tubuh, ya, manusia kan dari roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh ini perlu nutrisi, perlu kalori yang baik supaya ada asupan tubuh kita. Begitu juga dengan pikiran kita. Kita tidak boleh mengisi pikiran kita dengan junk food, seperti kalau kita makan junk food kan tidak baik. Kita juga tidak boleh mengisi pikiran kita dengan junk food. Itu racun, saudara. Kita harus mengisi dengan kebenaran. Ya, junk food adalah sesuatu yang tidak baik dan seperti racun yang merusak pikiran kita. Kita akan dikenyangkan dengan itu sehingga kita tidak ada tempat lagi untuk kebenaran, saudara. Kita lihat pemikiran saat ini, junk food yang ada di sekitar kita, pornografi, ya, film-film zaman sekarang, kekerasan, ya, seks di luar nikah, pemerkosaan, itu ada racun dalam pikiran kita. Tapi memang Yesus menjawab bahwa manusia itu bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kapan kita harus memberi makanan pada pikiran kita? Yaitu setiap saat, pagi, siang, sore, malam. Ya, kita harus secara konstan memakan firman Tuhan untuk menjaga pikiran kita. Daud berkata, pagi-pagi buta aku bangun, berteriak minta tolong pada Tuhan. Berarti setiap pagi dia berbicara pada Tuhan. Dia mendengar Tuhan, dia berharap pada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat ada 7.000 janji dalam Alkitab. Saudara, jika kita mau pikirkan dan kita perbarui, kita adalah orang-orang yang menerima janji Tuhan itu. Melalui belajar di firman-Nya, ingat akan firman-Nya, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat, yang tidak putus asa, ya, yang hidup bukannya tanpa pengharapan. Ya, kita bisa berkata, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Saudara, firman Tuhan dalam Mazmur berkata, aku memuji Tuhan yang menasehati aku di waktu malam. Suara hatiku mengajari engkau. Saudara, kita lihat sampai malam, Daud itu dari pagi sampai malam dia memikirkan firman Tuhan. Itu sebabnya Daud dikatakan sangat berkenan di hati Tuhan. Saat Saul dan banyak orang ingin membunuh Daud, Daud harus bersembunyi dan tidak tahu dia besok ini dia akan hidup atau tidak. Orang fasik menanti-nantikan aku, kata Daud. Membinasakan aku. Aku merenungkan kesaksian-kesaksianmu. Ya. Itu yang dikatakan Daud saat orang-orang ingin membunuhnya, tapi Daud merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan, mengingat apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Dia menguasai pikirannya dengan kebenaran. Saudara, selain kita memberi makanan dalam
pikiran kita. Kita harus membebaskan pikiran kita dari pikiran yang menghancurkan. Pikiran kita harus dibebaskan. Karena apa? Ada tawanan-tawanan di pikiran kita. Mungkin kita sering dibilang ceroboh, ya. Padahal kita tidak ceroboh. Tapi karena kita sering melihat diri kita ceroboh, maka kita akan menjadi ceroboh, saudara. Saudara, ada banyak musuh yang ingin menghancurkan perhatian kita yang baik. Kita selalu berpikir mau mengubah ini ya supaya lebih baik. Tapi tidak pernah terjadi. Kita selalu punya pikiran, aku mau mengubah hidupku supaya aku mau hidup lebih baik. Tapi tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena ada 3 musuh yang selalu berperang dengan kita di dalam pikiran kita. Yaitu yang pertama, kehidupan lama kita. Kehidupan lama kita ini dikatakan oleh Paulus bahwa aku melihat ada hukum lain dalam anggota tubuhku yang berperang melawan hukum akal budiku. Dan aku menjadi tawanan dalam hukum dosa dan yang ada dalam anggota tubuhku. Jadi di dalam kehidupan Paulus dikatakan dia masih ada hukum yang lama. Itu yang terus berperang dengan hukum yang baru. Ya, yang akal budiku. Pernahkah kita umpama melakukan hal-hal yang kita tidak mau lakukan sebenarnya, tapi akhirnya kita lakukan, saudara? Itu perang dalam pikiran kita. Pernahkah kita secara sadar menganggap diri aku kalah, saudara? Tapi sebenarnya itu perang dalam pikiran kita. Ya, kita belum kalah, tapi kita punya pikiran kita kalah. Kita punya pikiran kita tidak bisa. Saudara, itu perang dalam pikiran kita. Kita punya perhatian yang terbaik dalam kehidupan baru kita. Tapi dosa yang lama ini kadang-kadang mendominasi hidup kita, mengingatkan kita. Sebab firman Tuhan mengatakan mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Jadi kita harus singkirkan, kita harus perang itu semua. Mereka hidup menurut roh, memikirkan hal-hal dari roh. Itu karena itu, saudara, ini semua adalah pertentangan di dalam pikiran kita. Pikiran kita selalu berkata, aku tidak bisa, aku kalah. Tapi firman Tuhan mengatakan kita ini mengalami kemenangan. Saudara, itu yang terus berpikir, aku tidak bisa. Tapi firman Tuhan bilang, kamu harus bisa. Pikiran kita mengatakan kita tidak bisa sembuh. Tapi firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Itu terus berperang. Yang kedua, saudara, itu iblis. Iblis itu menguasai pikiran kita. Dia tidak bisa. Iblis itu tidak bisa memaksa apapun. Ya. Tapi dia mau menyerang kita. Sehingga dia kirimkan ide-ide. Dia kirimkan pikiran-pikiran. Ya. Dia menyarankan sesuatu dalam pikiran kita. Dan sarannya itu juga sangat kuat. Terus ditanamkan dalam pikiran kita. Terus ditanamkan pada pikiran kita. Dia tidak bisa memaksa kita. Tapi dia memberikan ide, menyarankan. Ya. Dia memakai gadget kita, televisi, orang lain. Ya, yang langsung pada pikiran kita. Pernahkah kita berdoa, tiba-tiba terlintas hal-hal yang aneh dalam pikiran kita. Dari mana datanya? Itu iblis, saudara. Dia sedang menjatuhkan bom dalam pikiran kita. Kita bisa bergerak, kita bisa menghindar, kita harus menolak, ya. Kita harus tahu tidak benar, kita harus tolak dengan tegar sebelum itu mengikat kita. Jangan sampai saran iblis itu mengikat kita. Kalau dia sudah mengikat kita, saudara, ini yang sulit dilepaskan. Tapi iblis menaruh pikiran-pikiran ini, saudara, tepatnya saat kita bangun tidur. Jadi, oleh karena itu, kalau kita bangun tidur, ayo kita ingat Tuhan, kita memuji Tuhan. Karena biasanya bangun tidur itu dia mulai masukkan. Kamu akan mengalami hal yang buruk. Pagi ini kamu tidak akan berhasil. Rumah tanggamu nggak bisa dipertahankan lagi. Itu pagi-pagi sudah diserang pikiran kita. Sudah nggak usah mengampuni. Balas saja. Dia memang jahat. Dia orang nggak benar. Sudah, jangan diampuni. Terus pagi-pagi itu sudah begitu. Pagi-pagi dia sudah menyerang kita. Oleh karena itu, biarlah kita pagi-pagi datang pada Tuhan.
Iblis terus-menerus menjatuhkan bom dalam pikiran kita. Dia bilang, nggak apa-apa, marah sekali-kali nggak apa-apa ya. Saudara jangan terima itu. Dikatakan sudah nggak usah ngampuni sekali-kali nggak apa-apa. Saudara jangan diterima ya. Saat iblis menaruh pemikiran itu sudah merupakan satu pencobaan. Jadi kita jangan sampai menyerahnya. Dikatakan firman Tuhan mengatakan, sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu aku buat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Saudara, kita harus bisa mengalahkan iblis. Kita harus berbuat benar. Jangan sampai kita kena surat iblis. Yang ketiga, dunia. Dunia itu mengajarkan pada kita, yaitu budaya untuk memuaskan diri kita. Saudara, semua tentang kita, ya, dunia yang kita miliki, ya, apa yang kita punya, saudara, itu semua itu baik, saudara, karena semua itu yang ada dalam dunia itu Tuhan berikan pada kita. Tapi jangan sampai kita itu mendewakan dunia. Pikiran kita tertuju pada dunia. Karena firman Tuhan mengatakan sebab semua yang ada di dunia itu, yaitu kedagingan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Allah, melainkan dari dunia. Saudara, keinginan daging itu banyak seks, katakan keinginan mata itu uang, ya, keangkuhan hidup itu kekuasaan, semua itu ada di sekitar kita, ya, ingin menjatuhkan kita. Sebab oleh karena itu kita harus berperang melawan 3 hal ini. Memang kita masih hidup di dunia, tetapi saudara, kita tidak berjuang secara dunia, tetapi kita berjuang dengan senjata Allah. Ya, kita harus perlengkapi diri kita dengan kuasa Allah untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya. Kita harus mematahkan setiap siasat orang, keangkuhan hidup, semua yang tidak mengenal Allah. Ya. Benteng-benteng itu adalah kebohongan, ya, tidak mau terima yang terbaik dari Tuhan, benteng cara kita berpikir yang salah, sikap kita, ya. Kita harus belajar untuk meruntuhkan semuanya itu. Saudara, oleh karena itu jangan sampai kita tergoda. Saudara, kita bisa tergoda. Saudara, kalau orang bilang, saya itu tidak sadar sebenarnya kalau saya berbuat dosa. Saya rasa ini tidak benar. Tidak ada orang yang tergoda berbuat dosa itu dengan tidak sadar. Karena biasanya sebelum orang jatuh dalam dosa itu ada prosesnya. Nggak langsung jatuh, saudara. Ada tahapannya. Yaitu pertama ada keinginannya, ya. Ada keinginannya. Kedua, saudara, kita lihat, ya, saya keinginan hidup kita, ya. Kita ingin mengalami sesuatu yang baik. Semua keinginan kita yang ingin menjatuhkan kita. Saudara, keinginan apapun kalau di luar kontrol kita itu menghancurkan kita. Saudara. Umpamanya api dalam cerobong itu bisa menghangatkan kita. Api kalau di kompor itu bisa untuk masak. Tapi api yang di luar kontrol itu dapat membakar habis rumah kita. Saudara, semua pemberian Tuhan itu baik. Tapi jangan disalahgunakan. Kalau pemberian Tuhan itu disalahgunakan, itu bisa menghancurkan, membakar hidup kita. Apa yang Tuhan berikan? Umpamanya saya katakan, pernah saya khotbahkan sexual life, ya. Itu Tuhan berikan, jangan disalahgunakan. Ya, saudara, misalnya kita ingin mengalami segala sesuatu yang baik, betul, itu berkat, itu betul Tuhan memberkati kita, tapi jangan disalahgunakan, ya. Kedua, jangan sampai hidup kita tuh ragu-ragu, ya. Jangan sampai kita punya hidup ragu-ragu. Ketiga, jauhkan dari tipu muslihat, ya. Oleh karena itu, saudara, supaya kita tidak kena tipu muslihat iblis, kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Dan bagaimana juga kita harus
hidup dalam ketaatan. Kalau kita taat melakukan firman Tuhan, apa yang kita tabur itu yang Tuhan. Saudara, kalau kita taat, maka saya percaya segala sesuatu Tuhan berikan kepada kita. Fokus kita adalah pada Tuhan. Fokus kita memberi makan pikiran kita dengan kebenaran, bukan yang lain. Maka, saudara, kalau kita hanya memikirkan jangka yang pendek, itu salah. Pikirkan kekekalan, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Maka saya percaya, kalau kita jaga pikiran kita, siapa yang memimpin pikiran kita, saudara? Maka kita adalah orang-orang berbahagia karena kita dituntun oleh Tuhan yang luar biasa. Ya, oleh karena itu, saudara pikirkan apa yang menyetir hidupmu. Biarlah hidup kita disetir, dipimpin oleh firman Tuhan. Amin. Saya berdoa untuk setiap yang mengikuti Zoom pagi hari ini, Tuhan. Biarlah setiap hari pikiran kita diperbarui hari demi hari, Tuhan. Kita isi dengan kebenaran firman-Mu yang bukan pikiran Tuhan. Dijauhkan semuanya daripada hidup kita. Kita mau hidup taat, kita mau hidup mengasihi Tuhan, kita mau menjauhkan dari kedagingan kita mau memikirkan perkara-perkara di atas, maka saya percaya berkat Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan diikat, ditawan oleh iblis. Karena apa? Karena pikiran kita senantiasa diperbarui dari hari ke hari. Dan kita akan diberkati. Yang bekerja pagi hari ini diberkati. Rumah tangga kita diberkati. Anak-anak kita diberkati. Saudara-saudara kita diberkati. Dan pekerjaan kita diberkati. Amin.